Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada malam yang ke-14, betul Bu? Tadi Ambo menengok bulan Pak Haji. Biasanya kalau bulan purnama itu penuh, jadi kurang penuh nampaknya. Mungkin betul lah puasa kita dimulai dari hari Ahad atau Minggu Pertama. Betul hari Minggu ya? Mungkin betul, karena biasanya kalau kami atau orang tua dulu menengok tanggal tuh, kalau malam ke-15 itu purnama. Nah, coba tengok di luar kalau tidak percaya kan. Nah, kalau lampu dek penuh, itu malam ke-15. Jadi kau boleh penuh. Ini orang dek. Nah, mungkin besok malam ke-15 mungkin ya. Nah, baru penuh bulannya. Ini malam balik. Jadi malam ini masih 1 hari sebelum purnama. Itulah malam balik. Kalau bersih pas hari Minggu puasa itu sesuai dengan bulan, alhamdulillah. Nuzul Al-Quran hari Senin ya? Nuzul Al-Quran berarti ini malam Sabtu, malam Minggu Timur balik, malam Senin 7 balik. 6 balik. Ini malam Sabtu sampai balik, besok malam Minggu Timur balik, malam Senin 6 balik. Oh, masih. Salawat yang sama-sama kita bacakan kepada baginda Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditambah salamnya, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang kita baca setiap salat, setiap kali kita tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna itu untuk itu oleh itu. Itu ceritanya Pak Haji. Bu, assalamualaikum ayuhan Nabi, untuk selamatan untukmu wahai Nabi, kata Allah Ta'ala kepada Nabi ketika Isra Mi'raj. Warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan berkah Allah. Langsung Nabi Muhammad menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jangan surang saya yang masuk surga kecil Nabi Muhammad, tapi juga kepada ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Mudah-mudahanlah kita yang senantiasa tarawih dan puasa di siang hari, menjaga hawa nafsu dan sabar, itu termasuk hamba-hamba soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun mendapatkan syafaatnya Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah tarawih musalla Nurul Mukmin, ya. Nurul Mukmin yang dimuliakan Allah.
satu hal yang membawa kita kepada surganya Allah adalah sifat sederhana. Satu hal yang membawa kita tidak berkelahi, tidak mencari harta, mengumpulkan harta, juga adalah sifat sederhana. Dan satu hal yang mengakibatkan kita bisa bersedekah, infak, zakat juga adalah sikap sederhananya kita manusia. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi mau kita ini hidup laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, remaja, itu kita pasti akan hatta zurtumul maqabir, akan masuk kepada kuburan-kuburan kita. Di depan kita ini ada kuburan apa? Makam pahlawan juga, kuburan masyarakat juga. Banyak. Iklan tuh. Di RT juga ada kuburan. Banyak di Jalan Amal di sana juga ada, di Purwosari Pandau juga ada. Makanya kita tidak boleh banyak menumpuk-numpuk harta, menyimpan-nyimpan untuk kekayaan dunia saja. Karena kita akan diingatkan kepada kuburan, kita akan masuk ke dalam tanah. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Cuba kita lihat dan kita perhatikan, orang kalau meninggal itu pasti kainnya satu helai. Apa itu? Kain putih, kain kafan. Beda kalau non muslim. Aku pernah menengok kalau seorang non muslim meninggal kadang-kadang pakai jas. Pakai dasi, pakai kemeja, rapi dia, pakai demo ke kantor. Kalau orang-orang Cina, kebetulan adik iparamu, maknya orang Cina, dia pun orang Cina, meninggal maknya dulu juga dikasih wangi-wangian, diawetkan selama 3 hari, tidak hancur badannya. Artinya seperti di make up kembali menjadi muda. Padahal dia tidak lagi berguna, dia tidak mengerti lagi itu, dia tak perlu lagi keindahan, dia hanya bisa menjadi amalnya kalau baik, itulah yang dibawa. Amalnya kalau buruk, anak-anaknya kalau bisa mendoakan supaya dia dibantu dari sisa kubur ataupun sisaan mungkar dan nakir. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak kamu akan mengetahui. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilman yakin. Nama saya ini Husnul Yakin. Jadi ada yakin, ada di dalam surat Al-Takasur ini. Sekali-kali tidak kita atau kalian akan mengetahui ilmal yakin, ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin itu apa? Kalau sekarang kita belum jumpa dengan Allah, belum jumpa dengan yang sesungguhnya, tapi kalau sudah meninggal, semuanya hijab terbuka. Mana yang kita perbuat di dunia ditengok sendiri, kayak CCTV, kita nengok film kita sendiri. Berapa umur kita? 50, 30, 60. Kita tengok perbuatan kita, itu tidak ada lagi hijab. Baik, terima kita baik. Tidak baik, terima kita tidak baik. Kita istighfar, kita terima, hapus semua salah-salah kita.
Kita sholat, insya Allah juga menghapus dosa-dosa kita. Puasa juga menghapus dosa-dosa kita. Itulah hilang hijab, itu namanya ilmal yakin. Nyata semuanya, itulah yang dinamakan penghakiman yang sungguh-sungguhnya. Kalau di dunia ini masih banyak orang pilih-pilih. Misalnya kalau dia orang kaya, anaknya masuk penjara bisa dikasihnya uang, kemudian cepat bebasnya. Tapi kalau anaknya orang miskin, lama di penjaranya. Tapi kalau di akhirat, di kuburan, tak bisa kita pilih-pilih lagi. Siapa aja, anak siapa aja, kita tak akan bisa kita membela-bela lagi. Kecuali dia memang amalnya selama hidup, amal orang-orang yang soleh tadi. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunna 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan melihat panasnya kuburan. Kita akan melihat nikmatnya kuburan. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Panas sekarang ini di Pekanbaru ini belum seberapa. Kalau sudah di dalam ruangan yang kecil di dalam kubur itu nggak ada AC lagi. Kalau di kamar misalnya kita masih pakai AC siang hari, hilang panasnya, tapi masih panas juga, gerah. Kita pakai AC malam hari, kita pakai kipas musola kita, di mana-mana masjid sudah banyak AC-nya, sudah banyak kipasnya. Nanti di kuburan itu nggak ada AC, nggak ada kipas lagi. Kita taruh pun kipas nggak akan bisa dingin lagi. Kenapa? Karena itu bukan jasad atau bukan badan kita yang diperhitungkan, tapi roh kita lah yang menjadi diperhitungkan lagi. Nah, inilah kaitannya. Kalau kita banyak dalam kehidupan dunia ini, sederhana hidup, lalu sisa uang itu untuk kita sedekahkan. Sederhana hidup, lalu kehidupan kita itu tidak banyak perbuatan sia-sia, tidak banyak mundar-mandir kayak orang kadang mau buka itu mundar-mandir sana, mundar-mandir, ngabuburit, ya kan? Habis waktu sana sini tidak ada gunanya. Kalau sekali-kali bolehlah untuk refreshing, atau pergi setiap minggu misalnya hari-hari biasa, pergi ke Pulau Cinta, pergi ke Plaza, pergi ke Sungai Hijau. Habis sana sini aja hidup kita, tidak ada lagi untuk misalnya untuk sedekah, untuk yang lainnya, sia-sia, akan tidak menjadi tabungan untuk akhirat kita. Makanya kesederhanaan juga bisa menjauhkan kita dari api neraka, menjauhkan kita dari kemurkaan Allah, menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela, termasuk sifat-sifat mubazir. Maka kalau kita pukul itu baku, itu pukul itu mau dimakan semuanya tuh. Semangkuknya dimakan, kurmanya dimakan, boleh, loteknya dimakan. Kalau lewat itu mau dibeli semua itu. Beko kalau dah Allahumma masuk tuh minum air panas hangat atau minum air teh hangat, lah kok nyawa tu. Katanya. Kan dimakan saudara tak bisa itu doh, tak selera doh. Sebelum buka, kue selera. Setelah minum, kue selera. Itu namanya hawa nafsu atau keinginan awak je yang kuat. Nah, itulah yang harus direm. Kadang-kadang nasi belum uang kasih ayam, kasih itik, ya kan? Kalau nak dimakan ayam itik, jadi pasti dia, bazir dia. Makanya pesan aku tinggal puasa tak lama deh kan, setengah lagi bulan. Janganlah beli buku-buku tu banyak-banyak. Sekedar sajalah, ya. Ada semangkuk aja lah. Jangan semangkuk pisang, kurma, boli saudara. Sampai besok pagi lah busuk loh makanan tu ya. Simpan
simpan PT dulu. Besok kalau beli baju raya, beli yang misalnya lakusan peci, lakusan telokong, itu aja lah. Jangan sesuatu di telokong itu dibeli. Ada nampak murah jubah, boleh jubah. Ada nampak murah telokong, boleh telokong. Baju boleh murah, sepatu boleh murah. Akhirnya terpakai dong. Di lemari terpajangnya kadang-kadang yang dipakai baju kuning aja. Besok baju hijau, besok lagi baju kuning itu aja. Besok baju hijau, jadi yang di lemari itu menjadi mubazir. Ikut kebiasaan kita, sama lah Ustaz boleh. Maka kadang amporen, ikut kayaknya keinginan batok itu, keinginan badan dan ampo itu. Sederhana lah hidup itu, ya. Sederhana lah hidup itu. Ingat pula kita harus memikirkan masa depan anak, juga masa depan akhirat tadi. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah.